Shalom saudara-saudara. Pada renungan malam ini saya akan berikan topik atau tema tentang penyembahan. Kita buka aja di Lukas 7 ayat 36 sampai 38. Kita baca sama-sama aja ya. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa judulnya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan di kota itu. Setelah itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan membut. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Kemudian lanjut di ayat di bawahnya saudara, 48 sampai 50. Kita baca bareng-bareng saudara, 23. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah orang ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin. Jadi di sini ada seorang perempuan berdosa yang datang kepada Yesus ya. Perempuan ini datang tidak dengan risiko ya, tapi sangat berisiko sekali ya. Dia bisa dihina, diolok-olok, bahkan diejek. Dan saya percaya perempuan berdosa ini sebelum berjumpa dan bertemu dengan Yesus, dia mengalami lawatan Tuhan terlebih dahulu di dalam hidupnya. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga yang terjadi, begitu dia berjumpa dengan Yesus, dengan Tuhan untuk pertama kalinya, dia sadar akan dosa-dosanya. Dia ingin tinggalkan segala masa lalunya gelap. Dia ingin tinggalkan semua jalan-jalan yang sesat menuju jalan kehidupan, menuju jalan terang, yaitu kepada Tuhan. Dan dia juga tidak peduli lagi akan dirinya ya. Jadi dia itu mengurai rambutnya yang panjang itu untuk memecahkan minyak wangi itu di depan kakinya Yesus dan meminyakinya dengan rambutnya. Di adat tradisi Yahudi, seorang perempuan yang mengurai rambutnya, orang banyak ya, apalagi menyekanya di depan kaki seorang laki-laki, itu adalah sebuah penghinaan. Itu bagi dia adalah merendahkan wanita itu. Tapi dia nggak peduli. Yang dia inginkan adalah dia mempunyai satu kerinduan yang besar untuk ketemu dengan Yesus. Yesus yang sudah mengubah hidupnya. Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosanya, seperti yang kita baca tadi ya. Di dalam sebuah penyembahan, wanita yang berdosa ini adalah gambaran dari kita ya. Kita yang dulu tidak layak di hadapan Tuhan. Kita yang dulu banyak melakukan perbuatan dosa. Kita bahkan ya, hidup kita itu rusak, hancur-hancuran karena dosa. Bahkan kita itu banyak berbuat jahat akibat dosa. Tetapi Tuhan mau datang melawat kita. Tuhan mau mengampuni segala kesalahan kita. Tuhan mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Sehingga kita dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal di surga. Jadi, penyembahan adalah ucapan syukur, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan selama ini sudah mengasihi kita, sudah berbuat baik sama kita, dan dengan mencurahkan darahnya di kayu salib, kita beroleh penebusan atas segala dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh keselamatan, sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaannya yang kekal abadi di surga. Jadi penyembahan itu juga bisa berarti hubungan ya. Hubungan antara kita dengan Tuhan, atau penyembahan itu juga kalau boleh saya artikan adalah sebuah relationship antara manusia dengan Tuhan. Kalau kita masuk di dalam sebuah penyembahan, ya, kita tuh merasakan kasihnya Tuhan. Kita merasakan cintanya Tuhan. Seperti sepasang kekasih yang sangat kangen sekali ya,
ingin bertemu. Sudah lama nggak ketemu, tapi kekasih ini pengen sekali, kangen berat ya, kasmaran sama apa yang dirindukannya, apa yang diinginkannya dalam hidupnya. Demikian juga kita dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita merindukan hadirat Tuhan itu datang di dalam penyembahan kita. Sehingga lawatan itu datang. Kita rindu untuk dekapannya Tuhan. Kita rindu sentuhannya Tuhan. Kita rindu Tuhan berbicara sama kita. Sehingga di dalam penyembahan yang paling dalam ya, kita larut dan hanyut di dalam kasihnya Tuhan. Seperti ada sebuah aliran kasih dalam diri kita yang mengalir, membual-bual dalam diri kehidupan kita ya. Sehingga kasih itu bisa kita rasakan, yaitu kasih daripada Tuhan ya. Kalau kita atau saya ya pribadi, kalau menyembah Tuhan, itu 1 jam nggak cukup, saudara-saudara. 2 jam nggak cukup, bahkan lebih. Kita maunya lebih. Dalam sebuah penyembahan yang paling dalam, yaitu deeper worship, atau penyembahan yang paling dalam sama Tuhan, kita ingin berlama-lama dengan Tuhan. Kita ingin mencurahkan segala rasa kasih kita kepada Tuhan. Kita ingin merasakan cintanya Tuhan yang sejati. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, demikian juga Tuhan mengasihi kita. Di dalam penyembahan yang paling dalam, kita ingin bercengkrama dengan Tuhan. Hanya kita sama Tuhan aja. Dalam posisi seperti itu, kita sudah nggak mau apa-apa lagi. Nggak mau harta, nggak mau uang, nggak mau kekayaan, tidak mau apa-apa. Yang saya inginkan di dalam penyembahan itu adalah Yesus. Yesus dan Yesus. Saya ingin bercengkrama lebih lama dengan Yesus di dalam penyembahan seperti itu. Dan kalau kita rasakan ya, dan kita nilai bahwa sebuah penyembahan itu adalah interaksi kita dengan Tuhan ya. Jadi bagaimana Tuhan itu melingkupi kita dengan kasih-Nya. Dan juga seperti ayat yang kita baca tadi ya, bahwa banyak orang yang memberikan konotasi atau anggapan atau pendapat tentang ayat yang barusan kita baca ya di Lukas 7 ayat 36 tadi sampai 50, bahwa hubungan antara Yesus dan perempuan berdosa ini adalah hubungan secara birahi atau hubungan secara fisik. Nah, itu suatu pemahaman atau pendapat yang ngawur, saudara-saudara. Ngawur sekali gitu menurut saya. Banyak yang mengatakan seperti itu. Bahkan ada yang menulis dalam bukunya, saya nggak sebutkan bukunya, tapi ada menulis bahwa hubungan antara Yesus dan perempuan berdosa ini adalah hubungan secara birahi. Itu sangat ngawur sekali. Itu salah besar, saudara-saudara. Jadi hubungan antara Yesus dengan wanita berdosa ini adalah hubungan secara roh. Berarti hubungan di dalam roh. Kalau di dalam roh berarti kita menyembah di dalam roh. Roh kita yang menyembah kepada Tuhan. Roh kita yang berkomunikasi dengan Tuhan. Roh kita yang berinteraksi dengan Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Bagaimana kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan? Rasa cinta kita kepada Tuhan di dalam penyembahan itu ya. Sehingga kita merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada dalam kehidupan kita, menyentuh hati kita. Sehingga kita juga merasakan sebuah kelegaan, kelepasan di dalam penyembahan itu, saudara-saudara. Kalau boleh saya kasih contoh atau ilustrasi itu seperti ini, saudara-saudara. Tentang penyembahan, bagaimana kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Ada seorang kaya raya ya. Jadi orang kaya ini bukan hanya kaya secara harta, orang kaya ini juga murah hati. Dia mempunyai 2 karyawan, saudara-saudara. Karyawan ini bekerja sama dia cukup lama. Jadi karyawan ini punya latar pendidikan yang sama, punya kemampuan yang sama, punya gaji yang sama, punya kerajinan keuletan juga yang sama. Suatu ketika orang kaya yang murah hati ini, dia pengen mengangkat salah satu dari 2 karyawannya ini untuk menjadi wakil direktur di perusahaannya. Jadi dipanggillah salah seorang dari karyawannya ini ya, untuk masuk ke ruangannya. Dia cuma ngasih 1 pertanyaan aja. Apa sih yang kamu harapkan dari saya? Itu aja atas karyawannya ini. Bos, saya ini kan sudah lama sama bos. Sudah puluhan tahun saya kerja di sini. Hanya 1 yang saya inginkan, bos. Saya ingin agar saya bisa mendapatkan posisi yang lebih baik,
bisa mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Terus dia bilang seperti itu. Akhirnya bosnya, oke lah kalau seperti itu. Nanti saya pertimbangkan ya. Akhirnya karyawan yang satunya keluar, terus dipanggillah karyawan yang berikutnya, atau karyawan terakhir ini. Kemudian dikasih pertanyaan yang sama, saudara-saudara. Apa sih yang kamu harapkan dari saya itu apa? Tapi jawaban daripada karyawan ini membuat si bos ini cukup kaget, cukup terhenyak. Kenapa? Karena tidak pernah dia pikir sama bos ini bahwa karyawan itu akan menjawab seperti itu. Bos, saya ini sudah kerja cukup lama sama bos. Kalau bos mengatakan seperti itu, menanyakan seperti itu, saya tidak mengharapkan apa-apa dari bos. Loh, kok bisa kamu berkata seperti itu? Karena apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan semuanya ini, karena atas dasar saya mengasihi bos. Maksudnya mengasihi gimana? Coba kamu jelaskan. Bos, waktu dulu ya, saya mengalami kesulitan keuangan. Anak-anak saya semuanya bos yang membiayai sampai mereka lulus sekolah. Waktu dulu ketika saudara saya sakit, bos yang turun tangan membiayai semua biaya rumah sakit, pengobatannya sampai saudaranya bisa sembuh dan keluar dari rumah sakit. Dan waktu saya berada di dalam kesulitan yang besar, kesulitan keuangan yang paling berat, bos turun tangan untuk mengcover semuanya sehingga saya terlepas terbebas dari masalah-masalah keuangan yang saya hadapi, bos. Andai kata, bos, saya tidak mendapat promosi, tidak mendapat jabatan, bagi saya tidak apa-apa, bos. Saya ikhlas. Atau andai kata gaji saya tidak naik sekalipun, saya tidak apa-apa, bos. Saya ikhlas karena saya mengasihi bos. Dan andai kata saya tidak digaji sekalipun, saya tetap bekerja dengan baik pada perusahaannya bos, dan saya mengasihi bos. Nah, di sini dari cerita ini kita bisa menebak, saudara-saudara, karyawan mana yang nanti akan dijadikan bagi dia sebagai wakil direktur. Demikian juga dengan kita sama Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kepada kita, sudah memberikan kepada kita segala-galanya, memberikan yang terbaik, bahkan kita jadi ahli warisnya, jadi anaknya, bahkan semua yang ada dalam kerajaannya yang kekal abadi, semuanya diberikan sama kita. Terus kita bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Di dalam penyembahan itu kita berkata, aku nggak ingin apa-apa, Tuhan. Aku nggak ingin apa-apa. Aku hanya ingin Engkau. Aku hanya ingin only you, my Lord. Aku hanya ingin Engkau. Kenapa? Karena Tuhan terlalu baik sama saya. Karena Tuhan sudah memberikan segalanya kepada saya. Di saat saya lemah, Tuhan kuatkan. Di saat saya susah, Tuhan hibur. Semuanya Tuhan sudah berikan sama kita. Jadi, Tuhan, terima kasih atas segala yang Tuhan berikan kepada saya. Itu adalah bentuk penyembahannya daripada penyembahan itu sendiri. Nah, sekarang arti lain daripada penyembahan, tadi saya sampaikan bahwa penyembahan itu adalah hubungannya. Kemudian yang berikutnya adalah penyembahan itu juga bisa berarti kuasa. Nah, di sini penyembahan dalam arti kuasa itu punya kuasa. Iblis ini tahu bahwa penyembahan kepada Tuhan itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Suatu ketika, iblis ini membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Dia tunjukkan segala kerajaan dunia dengan kemegahannya, dengan kekayaannya, semuanya diperlihatkan sama Yesus. Dia cuma bilang sama Yesus, Yesus, aku akan berikan semuanya ini sama kamu. Kerajaan yang megah, kekayaan, kemasyhuran, semuanya kau berikan kepadamu. Tapi syaratnya cuma satu. Engkau harus sujud menyembah aku. Yesus bilang apa, saudara-saudara? Nyala iblis. Sebab ada tertulis, hanya kepada Allah engkau harus menyembah. Dan kepada Allah engkau juga harus berbakti. Ya. Di sini, saudara-saudara. Di sini kita ngerti bahwa penyembahan itu punya kuasa. Sekarang yang jadi pertanyaannya ya, Pak, kalau penyembahan itu punya kuasa, Pak, tunjukkan saya bukti. Tunjukkan bahwa di Alkitab itu bahwa penyembahan itu punya kuasa. Ya, kita buka sekarang, saudara-saudara, ayat yang paling disukai jemaat apa, saudara-saudara? Ayat terakhir ya, Matius 15 ayat 25. Nah, sebagai ayat terakhir untuk renungan kita pada malam ini. Matius 15 ayat 25.
Saya bacakan buat saudara, Matius 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Perempuan ini punya masalah, saudara-saudara. Kenapa? Karena anaknya kerasukan setan. Dan anaknya sangat menderita karena hal ini. Dan dia datang kepada Yesus. Dia berharap banyak pada Yesus. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menolong anak-anaknya untuk bisa terlepas dari gangguan ini. Yesus satu-satunya harapan bagi dia, jawaban bagi dia, agar anaknya bisa sembuh dari sakit kerasukannya ini. Dia sudah tidak memperdulikan lagi ya perkataan-perkataan negatif di sampingnya, pendapat-pendapat yang negatif tentang dirinya ya. Kalau kita baca keseluruhannya itu bahwa dia itu dihina, bahkan ada perkataan negatif ya yang dia terima, tapi dia tidak peduli. Pokoknya yang penting saya harus menyembah Yesus, saya minta tolong kepada Yesus, karena dia satu-satunya jawaban atas kehidupan saya, supaya anak saya bisa sembuh ya. Dan kalau saya baca ya di Matius 15 di ayat di bawahnya, di Matius 15 ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika juga anaknya sembuh. Amin. Di sini bahwa penyembahan itu punya power, saudara-saudara, punya kuasa. Jadi sebuah penyembahan itu bukan hanya sekedar nyembah Tuhan itu aja, enggak. Tapi di samping kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan, di samping penyembahan itu kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ada relationship di situ. Penyembahan itu juga punya kuasa, saudara-saudara. Jadi mungkin suatu ketika kita berjalan ya, di sebuah jalan kita bertemu dengan seseorang, kita ditanya sama orang, kamu mau kemana? Saya mau ibadah, saya mau menyembah Tuhan. Alah, modelmu mau menyembah Tuhan, mau ibadah. Yang penting kamu ibadah itu penting, pokoknya bisa nyanyi-nyanyi, bisa ya dengar firman Tuhan, kasih persembahan cukup. Ngapain pakai nyembah-nyembah Tuhan segala? Terus kita tidak hiraukan itu semuanya. Kita berjalan lagi. Kita ketemu dengan seseorang lagi. Orang tersebut tanya sama kita ya. Kamu mau kemana? Saya mau nyembah Tuhan, sama ibadah. Mau nyembah Tuhan. Ngapain nyembah Tuhan? Masalahmu aja belum selesai, ya kan? Penyakitmu aja belum disembuhkan. Ngapain nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan atau tidak nyembah Tuhan itu sama aja, bro. Ya kan? Dia bilang seperti itu. Tetapi malam ini, malam ini, saya dan saudara punya komitmen sama Tuhan. Saya tetap menyembah Tuhan, meskipun masalah saya belum selesai. Saya tetap menyembah Tuhan, meskipun tekanan ekonomi saya semakin berat. Saya tetap menyembah Tuhan, meskipun penyakit saya belum disembuhkan. Saya tetap menyembah Tuhan, meskipun hubungan saya dan keluarga saya itu belum dipulihkan. Saya tetap menyembah Tuhan, meskipun bisnis dan pekerjaan saya belum diberkati. Kita punya komitmen malam ini sama Tuhan, bahwa kita tetap menyembah Tuhan, apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun pendapat orang tentang kita. Orang boleh berpendapat negatif sama kita tentang penyembahan kita. Orang boleh berpendapat yang buruk sama kita tentang penyembahan kita. Tapi, seperti yang saya sampaikan tadi, worship, penyembahan yang paling dalam, itu kita merasakan cintanya Tuhan. Kita merasakan kasihnya Tuhan. Kita tenggelam dalam lautannya kasihnya Tuhan. Kita larut hanyut dalam kasihnya Tuhan. Kita merasakan dekapannya Tuhan yang hangat. Kita merasakan cintanya yang Tuhan yang begitu mendalam atas sama kita. Bagaimana dia mengasihi kita, demikian juga kita. Kita juga mengasihi Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau. I love you, Jesus. Kita terus menyembah dan menyembah. Dalam penyembahan itu terus. Begitu hati Tuhan disenangkan, begitu hati Tuhan disukakan, maka pertolongan itu pasti datang atas kehidupan kita. Sehingga keajaiban, mujizat itu terjadi atas kehidupan kita. Sehingga segala masalah dalam kehidupan kita semuanya diselesaikan dengan cara yang luar biasa dan ajaib. Amin. Itu saja renungan saya pada malam ini tentang firman Tuhan ini. Saya kembalikan ke Bapak Pendeta Yeremia. Amin.